ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Di video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa soal yang disusun sesuai dengan kisi-kisi Menpan RB. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk dukung channel Sahabat Medis dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan di sini kita juga mau merekomendasikan dua platform tempat belajar SKB yang bisa teman-teman coba, yaitu Ayo CPNS dan CPNS Mastery. Di kedua platform ini disediakan paket tryout dengan sistem CAT yang bisa teman-teman manfaatkan selain sebagai media pembelajaran, juga sebagai metode latihan manajemen waktu pengerjaan soal. Dan sedikit bocoran dari admin CPNS Mastery bahwa di web mereka juga disediakan rangkuman materi sesuai dengan kisi-kisi Menpan RB. Selain itu di beberapa formasinya seperti perawat, bidan, apoteker, asisten apoteker, dan beberapa formasi lain sudah dilakukan update soal disesuaikan dengan kisi-kisi terbaru. Untuk keterangan lebih lanjut dan cara gabungnya, teman-teman bisa klik linknya di kolom deskripsi video ini. Dan jangan lupa masukkan kode promonya untuk mendapatkan potongan harga. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Berdasarkan Permenkes nomor 12 tahun 2017, imunisasi rutin terdiri dari imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Berikut ini yang bukan termasuk imunisasi dasar adalah A. Hepatitis B, disentri, C. Pertusis, D. Campak, atau E. Pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh Haemophilus influenza tipe B. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Disentri. Berdasarkan pasal 6 Permenkes nomor 12 tahun 2017, imunisasi dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diberikan pada bayi sebelum berusia 1 tahun. Imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas imunisasi terhadap penyakit berikut ini. Yang pertama, hepatitis B. Yang kedua, poliomielitis. 3. Tuberkulosis. 4. Difteri. 5. Pertusis. 6. Tetanus. 7. Pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh Haemophilus influenza tipe B. Dan yang ke-8, campak. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di dalam Undang-Undang Kesehatan dijelaskan bahwa upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia, dengan prioritas kepada kelompok rawan. Berikut ini yang termasuk dalam prioritas kelompok rawan perbaikan gizi adalah A. Bayi dan balita, B. Ibu hamil dan menyusui, C. Lansia, D. Opsi A dan B benar, atau E. Semua benar. Jawaban yang paling tepat adalah D. Opsi A dan B benar. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 142, upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia, dengan prioritas kepada kelompok rawan yang terdiri dari bayi dan balita, remaja perempuan, dan ibu hamil serta menyusui. Kemudian pada ayat 2 disebutkan, pemerintah bertanggung jawab menetapkan standar angka kecukupan gizi, standar pelayanan gizi, dan standar tenaga gizi pada berbagai tingkat pelayanan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Puskesmas selalu berupaya agar perorangan, terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat,
termasuk dunia usaha, memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, merupakan definisi fungsi puskesmas sebagai A. Puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. B. Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. C. Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama. D. Puskesmas sebagai unit kesehatan promotif dan preventif. Atau E. Puskesmas sebagai unit kesehatan masyarakat tingkat kecamatan. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan tentang kebijakan dasar puskesmas, terdapat 3 fungsi puskesmas, yaitu puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, dan puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Dan berikut ini adalah penjelasan dari setiap fungsi tersebut. Yang pertama, puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor, termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Di samping itu, puskesmas aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya. Khusus untuk pembangunan kesehatan, upaya yang dilakukan puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Kemudian yang kedua, puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Puskesmas selalu berupaya agar perorangan, terutama pemuka masyarakat, keluarga, dan masyarakat, termasuk dunia usaha, memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan, termasuk pembiayaan, serta ikut menetapkan, menyelenggarakan, dan memantau pelaksanaan program kesehatan. Pemberdayaan perorangan, keluarga, dan masyarakat ini diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya sosial budaya masyarakat setempat. Kemudian yang ketiga, fungsi puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab puskesmas meliputi UKM dan UKP. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini merupakan pelayanan KB yang bisa diselenggarakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP, kecuali A. Pelayanan konseling, B. Kontrasepsi dasar, C. MOP, D. MOW, atau E. Penanganan efek samping kontrasepsi. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi D. MOW atau metode operasi wanita. Berikut ini adalah macam-macam pelayanan keluarga berencana yang dilaksanakan secara berjenjang pada FKTP dan FKRTL. Yang pertama, pelayanan KB di fasilitas kesehatan tingkat pertama meliputi yang pertama pelayanan konseling, yang kedua kontrasepsi dasar seperti pil, suntik, IUD, implan, dan kondom. Kemudian yang ketiga, pelayanan metode operasi pria atau MOP. Yang keempat, penanganan efek samping dan komplikasi ringan sampai sedang penggunaan kontrasepsi. Dan yang kelima, merujuk pelayanan yang tidak dapat ditangani di FKTP. Kemudian untuk pelayanan KB di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut meliputi yang pertama pelayanan konseling, yang kedua pelayanan kontrasepsi IUD dan implan, yang ketiga metode operasi wanita atau MOW, dan yang keempat metode operasi pria atau MOP. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan goals SDGs pada sektor kesehatan adalah A. Goals 2, 3, 4, dan 5, B. Goals 2, 3, 5, dan 6,
C. Goals 2, 3, 6, dan 7, D. Goals 2, 3, 5, dan 7, atau E. Goals 2, 3, 5, dan 8. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Goals 2, 3, 5, dan 6. Berikut ini adalah sektor kesehatan dalam SDGs yang terdiri dari 4 goals, diantaranya goals kedua tentang mengakhiri kelaparan, goals ketiga tentang kesehatan, goals kelima tentang persamaan gender, dan goals keenam tentang air bersih dan sanitasi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Standar keselamatan pasien wajib diterapkan fasilitas pelayanan kesehatan dan penilaiannya dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi. Berikut ini adalah macam-macam standar keselamatan pasien kecuali A. Hak pasien, B. Mendidik pasien dan keluarga, C. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan, D. Mendidik staf tentang keselamatan pasien, atau E. Standar manajemen keselamatan pasien. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Standar manajemen keselamatan pasien. Standar keselamatan pasien wajib diterapkan fasilitas pelayanan kesehatan dan penilaiannya dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi. Standar keselamatan pasien terdiri dari 7 standar, yaitu yang pertama hak pasien, yang kedua mendidik pasien dan keluarga, 3. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan, 4. Penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien, 5. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, 6. Mendidik staf tentang keselamatan pasien, dan yang ketujuh, komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa mendapatkan peringkat pertama di ujian SKB nanti dan lolos menjadi ASN tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya.